Semuanya nggak ada masalah dan kalau bisa tuh kita berjabat tangan dan sangat prihatin banget saya dengan keadaan sekarang ini. Akibat urusan utang piutang, aktor Indonesia berkaliber Hollywood, Iko Uwais dilaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan pengeroyokan. Pria bernama lengkap Uwais Corny, kelahiran 12 Februari 1983 ini disebut belum menyelesaikan utang kepada terlapor sebesar 150 juta rupiah. Rasanya hampir mustahil jika aktor berhonor belasan miliar rupiah ini tak sanggup membayar kewajibannya tersebut. Buktinya bisa kalian tengok profilnya yang mentereng pada konten gaya hidup dan sumber kekayaan aktor laga Iko Uwais. Profil dan perjalanan karir. Iko Uwais telah belajar seni bela diri ala Betawi sejak kecil. Berkat usahanya itu, Iko pun kerap menorehkan prestasi dalam sejumlah perlombaan. Semisal juara ketiga turnamen pencaksilat DKI Jakarta 2003, serta meraih tempat pertama pada kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi 2005. Selain pencaksilat, mantan kekasih mendiang Jan Shalimar ini juga memiliki bakat sepak bola. Iko pernah tergabung menjadi pemain di Liga B Klub Sepak Bola Indonesia dan menempati posisi gelandang. Tetapi karena klubnya bangkrut, Iko memilih fokus dengan ilmu bela dirinya. Alhasil dengan pencaksilat, ia sukses berkeliling dunia untuk berkompetisi dalam peragaan pencaksilat di Inggris, Prancis, Rusia, Laos, dan Kamboja. Sayangnya, karirnya yang cemerlang di pencaksilat tidak membuatnya mudah mendapatkan pekerjaan tetap. Pada tahun 2008, Iko terpaksa bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan telekomunikasi demi menyambung hidup. Setelah bekerja sekitar 2 tahun, nasibnya mulai berbalik saat sutradara Gareth Evans menemukan bakatnya. Ia debut lewat film Merantau tahun 2009 yang disutradarai Gareth Evans. Nama Iko Uwais kemudian melambung setelah berakting dalam film The Raid 2012. Sedangkan karir internasionalnya melejit setelah bermain di Star Wars The Force Awakens 2015. Gaya hidup. Pada tahun 2012, Iko Uwais menikah dengan penyanyi Audy Item. Kini mereka telah dikaruniai 2 anak. Memiliki gaya hidup aktif sejak muda dengan hobi pencaksilat dan sepak bola, pria bertinggi 168 cm ini memiliki badan fit dan kekar yang proporsional. Sebagai aktor spesialis laga, tuntutan untuk selalu sehat dan menjaga bentuk tubuhnya adalah keharusan. Untuk itu, beberapa gaya hidup sehat yang ia terapkan pada diri dan keluarganya sehari-hari adalah rutin bangun pagi, tidak asal makan enak, dan lebih memilih masak di rumah. Iko juga tidak menyediakan asbak di rumah. Bukan hanya karena tidak merokok, namun juga menghindari tamu dan keluarga merokok di dalam rumah. Terakhir, untuk berjaga-jaga, Iko menyiapkan asuransi kesehatan untuk setiap anggota keluarga. Sumber penghasilan. Cuan utama Iko Uwais tentu saja adalah penghasilannya sebagai aktor laga. Debut sejak 2009, Iko Uwais telah bermain sekurangnya dalam 15 film yang didominasi film Hollywood. Beberapa di antaranya adalah Mile 22 2018, Stuber 2019, Snake Eyes 2021, Fistful of Vengeance 2022, dan proyek film terbarunya Expendables 4 2022. Selain sebagai aktor, ia juga bertindak sebagai koreografer silat dalam sejumlah film. Bahkan saat pertama terjun ke Hollywood, ia berperan sebagai koreografer dengan bayaran kecil sebesar 21 juta rupiah.
Sementara sebagai aktor ia mendapat honor 5 juta rupiah. Setelah namanya berkibar, Iko kini mengaku mendapat honor per film hingga lebih dari 1 juta dolar atau lebih dari 14 miliar rupiah. Selain pendapatan dari akting, pemeran film si buta dari Gua Hantu itu juga mendirikan sekolah martial arts sebagai bisnis sampingannya. Sekolah bernama Thunder 11 Center itu berlokasi di Bekasi dan dibuka sejak Juli 2018. Sekolah itu menyediakan kelas antara lain karate, taekwondo, dan juga aikido. Sementara itu, mengutip dari Celebrity Net Worth, total kekayaan Iko Uwais mencapai 4 juta dolar atau setara mencapai 60 miliar rupiah. Koleksi kendaraan. Selain telah mengoleksi sejumlah film Hollywood, aktor 39 tahun ini juga punya koleksi kendaraan langka yang konon hanya ada satu di tanah air, yakni Mercedes-Benz 500 CE. Mercy model coupe ini disebut ia beli seharga 185 juta rupiah yang kemudian dimodifikasi. Tak tanggung-tanggung selama 2 tahun proses modifikasi, suami Audi hitam itu telah menggelontorkan duit hingga 500 jutaan rupiah. Masih dari Mercy jadul, untuk kendaraan sehari-hari pemeran film merantau ini mengemudikan Mercedes-Benz Boxer E320 lansiran tahun 1996. Selain koleksi tunggangan Mercy, Iko mengaku memiliki koleksi mobil dari brand Audi, namun tidak disebutkan jenis dan spesifikasinya. Soal sepeda motor, Iko juga cenderung setia pada satu merek, yakni motor Yamaha. Di garasi rumahnya ia memiliki tunggangan terbaru, yakni Yamaha NMAX 155 Connected. Sebelumnya ia bercerita memiliki Yamaha Vega R di tahun 2007 dan Yamaha Lexi di tahun 2018. Potret rumah. Iko Uwais saat ini disebut sedang membangun rumah barunya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Iko dan Audi diketahui mempekerjakan Rudy sebagai salah satu desainer interior rumah barunya. Rudy inilah yang diketahui bermasalah dengan Iko Uwais yang berujung pelaporan. Iko dan keluarga saat ini menempati sebuah rumah di kawasan elit Samarekon, Bekasi, Jawa Barat. Pemandangan kompleks perumahan ini tampak asri di bagian depan yang ditandai adanya tanaman palem dan gerombol tanaman lili Paris. Di pekarangan rumahnya ada hamparan rumput Jepang dan bangku untuk bersantai yang berdampingan dengan garasi rumah yang lapang. Pada bagian dalam rumah terlihat ruang santai yang didominasi warna putih dengan sejumlah perabot televisi, sofa panjang, dan meja makan. Demikian juga dengan bagian dapur yang mengusung konsep minimalis dengan interior serba putih. Sebaliknya pada ruang makan didominasi warna gelap yang elegan. Rumah Iko juga dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan taman belakang yang cocok untuk bersantai. Setelah dilaporkan, kini Iko Uwais balik melaporkan pelapor kasus dugaan pengeroyokan. Iko Uwais melaporkan balik ke polisi atas tuduhan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Iko beralasan dirinya melakukan pembelaan setelah dikerasi lebih dulu. Nah guys, apakah tudingan kekerasan ini akan mempengaruhi karir Iko Uwais di Hollywood sana? Berkaca dari kasus aktor Johnny Depp dan Will Smith, isu kekerasan apapun bentuknya sangat sensitif di industri perfilman Hollywood dan bisa menjatuhkan karir selebritas dalam sekejap. Guys, tulis opinimu ya di kolom komentar, sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye!